Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan pembelajaran fikih di semester 2 kelas 7. Materi pertama yaitu tentang sholat Jumat. Tujuan dari materi ini yaitu kompetensi dasar 3.6, menganalisis ketentuan sholat Jumat, dan 4.6 mengkomunikasikan hasil analisis tentang sholat Jumat. Materinya. Materi yang akan dibahas dari bab ini pertama adalah pengertian dari sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat ialah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada waktu sholat zuhur di hari Jumat. Diawali dengan khutbah dan hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki yang mampu melaksanakannya. Hukum dan dalil sholat Jumat. Sholat Jumat hukumnya adalah fardu ain atau wajib bagi kaum pria muslim yang sudah balik atau dewasa, yang sehat, merdeka, dan bukan musafir. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Syarat sah sholat Jumat. Yang pertama, hendaklah diadakan di suatu tempat yang penduduknya menetap di tempat tersebut. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Sebagian ulama menyatakan bahwa berjamaah itu adalah berjumlah 40 orang laki-laki dewasa minimal. Syarat sah yang ketiga, dikerjakan di waktu zuhur pada hari Jumat. Syarat berikutnya didahului oleh 2 khutbah sebelum pelaksanaan sholat. Syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama adalah orang yang beragama Islam, wajib melaksanakan sholat Jumat, baligh atau dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, laki-laki, sehingga perempuan tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Namun, jika perempuan melaksanakan, maka hukumnya sunnah. Berikutnya, sehat dan merdeka. Berikutnya, orang yang menetap atau mukim. Tidak wajib sholat Jumat bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Syarat wajib berikutnya, tidak ada uzur atau halangan yang menghalangi orang tersebut untuk datang ke masjid melaksanakan. Berikutnya, cara mengerjakan sholat Jumat. Menjelang waktu sholat Jumat dianjurkan pergi ke masjid. Kalau mendengar azan Jumat, segera datang ke masjid. Jangan sampai menunggu waktu iqomah, karena nanti terlewat untuk khutbahnya. Maka hukum sholatnya tidak sah. Sholat Jumat dimulai dengan azan. Sebelum melakukan sholat Jumat, wajib mendengarkan 2 khutbah terlebih dahulu. Ini menjadi kesatuan khutbah dengan sholat dalam pelaksanaan sholat Jumat. Setelah khutbah kedua, muazin mengucapkan iqomah. Para jamaah Jumat bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Dari mulai niat sampai dengan salam dilakukan sama sebagaimana cara melakukan sholat fardu yang lain. Materi berikutnya adalah rukun dari khutbah Jumat. Apa saja yang menjadi rukun pada saat pelaksanaan khutbah Jumat? Yang pertama adalah hamdalah. Seorang khatib wajib memuji kepada Allah dalam khutbahnya. Rukun yang kedua, membaca 2 kalimat syahadat. Rukun berikutnya, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rukun berikutnya, wasiat untuk takwa, di mana keempat rukun ini dibaca pada kedua khutbah, baik khutbah pertama maupun khutbah kedua. Rukun yang berikutnya, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Dan yang berikutnya, doa untuk umat Islam pada akhir khutbah. Itulah rukun pelaksanaan khutbah Jumat.
Berikutnya adalah amalan sunnah dalam sholat Jumat. Apa saja yang disunahkan sebelum atau ketika kita melaksanakan sholat Jumat? Yang pertama, sebelum berangkat kita mandi terlebih dahulu. Memakai pakaian yang bersih dan bagus, diutamakan yang berwarna putih. Memakai wangi-wangian, memotong kuku, dan membaca Quran dan zikir sebelum pelaksanaan khutbah. Itu adalah sunnah yang dilaksanakan dalam melaksanakan sholat Jumat. Materi berikutnya, hal yang menghalangi sholat Jumat. Apa yang menghalangi kita sehingga diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat? Yang pertama, dikarenakan sakit. Yang kedua, karena hujan. Apabila karena hujan itu orang mendapat kesukaran untuk pergi ke tempat sholat Jumat, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat zuhur saja di rumah. Terakhir, hikmah. Apa saja hikmah yang kita peroleh dari pelaksanaan sholat Jumat? Yang pertama, pelaksanaan sholat Jumat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Membina persatuan dan kesatuan, karena di sana kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Membina disiplin waktu, karena dengan sholat Jumat kita harus datang tepat waktu sebelum khutbah dimulai. Hikmah berikutnya, mendidik dan mencerdaskan bangsa dengan khutbah yang disampaikan dan mengajarkan untuk menghargai orang lain dengan cara mendengarkan khutbah dengan sebaik mungkin ketika khutbah dilaksanakan. Demikianlah materi dari sholat Jumat. Semoga menambah pengetahuan